sahabat Bawaslu, kembali lagi di Ngompres Bawaslu Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Dewa Yudewilia Sandi di staf Divisi Pengawasan. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, alumni SKPP tahun 2020. SKPP tingkat lanjut. Ya. Tingkat lanjut Republik Indonesia. Waduh. Ayo. Saya perkenalkan diri aja ya. Oh, silakan. Saya minta izin untuk buka masker. Silahkan. Sesak Saya juga sekali. mau buka masker. Oke. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Desa Trisna. Saya adalah alumni SKPP tingkat lanjut pada tahun 2020 lalu. Nah, terima kasih atas ajakannya untuk membuat rekaman video ngompres ya, Devia. Wah, luar biasa sekali. Bawaslu semakin kekinian sekarang. Iya, kan harus mengikuti zaman. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa nih, Bi? Hari ini saya mau membahas mengenai tahapan daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang akan datang. Wah, daftar pemilih. Iya, daftar pemilih. Daftar pemilih adalah salah satu bagian dari pemilu ataupun pemilihan yang sangat penting. Kalau nggak ada daftar pemilih, mungkin pemilu nggak jalan ya? Iya, bisa begitu. Apa sih itu daftar pemilih, Bi? Daftar pemilih yaitu nama-nama yang berhak untuk memilih pada pemilihan ataupun pemilu yang akan datang, atau pemilihan atau pemilu yang akan berlangsung. Begitu, Modesa. Oh, benar. Tapi ada juga sih permasalahan banyak sekali sih, Bi, kalau saya ya di lapangan, artinya sebagai masyarakat tuh ada banyak sekali. Kadang-kadang nama saya kadang nggak ada. Daftar, terus ya. Kadang-kadang nenek saya yang udah lama meninggal muncul lagi. Iya, bisa begitu. Oke, Bi, kenapa kalau saya sebagai masyarakat itu ada hal yang sebenarnya mengganjal. Kadang-kadang nama saya kadang nggak ada di DPT. Iya. Terus nama nenek saya yang lama udah meninggal, terus ada tetangga saya yang lama udah meninggal, tiba-tiba muncul di DPT. Kenapa ya bisa kayak gitu? Padahal itu kan udah tetap. Karena hal-hal atau permasalahan seperti itulah kami dari Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan uji petik atau verifikasi faktual ke lapangan untuk mengetahui apakah orang tersebut emang benar meninggal atau tidak. Hal itu kami lakukan dengan data yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gianyar, begitu, Modesa. Oh, berarti karena menurut saya kan ya DPT atau daftar pemilih ini adalah hal yang sebenarnya menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pemilu secara numerik ya, nanti akan dihitung secara numerik. Jadi kalau ada ada yang meninggal masih muncul, terus yang pindah domisili belum ada, terus ada yang double juga, Ya, Bi. biasanya ada yang ganda, biasanya, Modesa. Ada nggak sih pengkategorian istilahnya kalau di lembaga Bawaslu ataupun penyelenggara, ada nggak sih pengkategorian data-data yang seperti itu, Bi? Kalau data yang seperti itu, Modesa, kalau dari Bawaslu akan mengkategorikan sebagai data yang TMS. Hal itu kami dapatkan dari setelah kami melakukan verifikasi faktual ke bawah. Oke, gitu. TMS itu apa, Bi? TMS yaitu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Gitu, Modesa. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin kita di awal terlalu jauh ya. Iya. Sudah ke ke hal yang dalam banget. Nah, untuk menjadi salah satu nama yang muncul di DPT itu, atau syarat sebagai seorang pemilih itu gimana sih, Bi?
Nah, sebagai yang bergerak nih di bidang pengawasan. Oke. Jadi masyarakat yang bisa memilih pada tahapan pemilihan atau pemilu, yaitu masyarakat yang sudah berumur 17 tahun, yang sudah memiliki EKTP, masyarakat yang berumur di bawah 16 tahun tetapi dia sudah menikah atau pernah menikah, terus masyarakat yang pensiunan TNI Polri, dan masyarakat yang tidak dicabut hak pilihnya, gitu Bu Desa. Oh iya, makasih banget Bi. Iya. Ada ilmu baru buat kita yang buat adik-adik kita nantinya, yang terutama yang di 2024 mendatang punya hak pilih baru. Nah, Iya. ada nih, gimana kalau misalnya Bi ya, gimana kalau misalnya ternyata pas di hari pemilihan itu atau dekat-dekat hari pemilihan dia baru berusia 17 tahun, gimana tuh? Ada syarat khususnya nggak Bi? Begini Bu Desa, kalau ada pemilih yang berumur 17 tahun pada waktu mendekati hari H waktu pemilihan, mereka bisa membawa kartu keluarga kepada KPPS atau bukti dari kelahiran mereka, begitu Bu Desa. Oh, berarti nambah di pemilih tambahan tuh ya? Ya, nambah di pemilihan tambahan. Oke. Kalau saya ya, sebagai masyarakat umum kan yang yang tidak teratur lembaga nih, Iya. nggak teratur lembaga tentang DPT ini. Ada satu lagi, selain permasalahan yang muncul adalah nama yang meninggal sudah kembali muncul, terus nama kita tiba-tiba hilang, yang seperti itu. Yang periode lalu itu walaupun sudah diverifikasi tapi muncul lagi. Itu bukannya mempengaruhi ya? Itu mempengaruhi jumlah pemilih jadinya. Iya. Artinya ada yang tetap double padahal sudah diverifikasi. Itu sebenarnya curhatan para kepala dusun. Iya, Curhatan biasanya kepala dusun tuh. Mereka sudah memverifikasi tapi ternyata muncul lagi. Iya, itu masukan biasanya ya, masukan dari kepala dusun waktu kami melakukan uji petik ke desa-desa. Mereka bilang gitu, biasanya masa dewa yang kembali lagi bisa memilih, kan begitu biasanya. Para kepala dusun yang menyampaikan hal tersebut kepada kami, begitu Bu Desa. Biasanya begitu kejadian di lapangan yang kami alami pada waktu turun ke melakukan uji petik ke desa-desa. Wah, berarti teman-teman, jadi sebenarnya kita itu hal yang paling wajib sebagai warga negara kita lakukan adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa kita memang sudah terdaftar di daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilu. Sudah bisa mulai dari sekarang ya, karena saya lihat itu di akun-akunnya KPU juga Bawaslu itu sudah melakukan verifikasi dan uji petik dari sejak dini, tidak seperti periode yang dulu-dulu. Kalau sekarang sudah mulai sejak dini. Semoga ini menjadi antisipasi ya, hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang juga menjadi masukan di desa. Karena itu memang benar terjadi, Bi. Kalau saya menjadi masyarakat, curhatan para pelaksana, para panitia itu adalah kenapa sudah diajukan tapi muncul lagi yang double, yang sudah meninggal padahal sudah saya hapus kenapa muncul lagi. Mungkin dengan verifikasi faktual yang sudah dilakukan sejak dini ini mungkin menjadi salah satu hal yang untuk meminimalisir. Iya. Dan bukan hanya tugasnya Bawaslu sama KPU juga. Nah, kita juga harus memastikan kalau kamu buat generasi muda terutama ya, buat generasi muda yang sudah mulai nih usianya udah di angka 15 atau 16. Ingat nanti menjelang 2024 ketika kamu sudah berusia 17 tahun, ingat lakukan perekaman IKTP secara langsung ya. Langsung sudah terdaftar di daftar pemilih ya. Ya, nanti kan dari Disdukcapil, nanti dari KPU akan mencari data di Disdukcapil untuk warga masyarakat yang berumur 17 tahun, dan KPU akan mendaftarkan pemilih baru tersebut ke
ke DPT untuk dapat memilih di tahun 2024 nanti. Iya, jangan sampai satu suara pun terlepas karena itu penting banget. Iya. Pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan, salah satu ujung tombaknya adalah DPT. Kalau nggak ada DPT, kan nggak bisa milih siapa yang bakal milih. Masa ya kotak suara aja ya kan? Nah, ada lagi nih Bi, ada lagi nih. Saya pengen tahu tentang tadi kan saya dengar di awal kita juga nggak ada nyebut satu lembaga, Disdukcapil ya. Berarti di sini ada 3 kolaborasi lembaga ya. Iya. Berarti ada KPU, ya, ada Bawaslu dan Disdukcapil. Nah, Disdukcapil. Kalau saya lihat mungkin ini menjadi apa ya? Saran juga bagi masyarakat bahwa karena ini kaitannya juga dengan Disdukcapil, untuk antisipasi yang meninggal muncul lagi adalah pelaporan akte kematian. Ya benar. Oke, itu menjadi ya teman-teman yang mungkin ada keluarga, sanak saudara yang memang sudah meninggal, alangkah baiknya melakukan pelaporan ya ke Disdukcapil. Ya, saya lihat karena tadi ada yang disampaikan bahwa Disdukcapil berarti ada kolaborasi antar 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu dan Disdukcapil terkait dengan daftar pemilih ini. Nah, kalau berbicara tentang Disdukcapil ya tentunya administrasi kependudukan. Saya baru kenapa bisa muncul lagi yang meninggal? Karena kalau tidak ada pelaporan ke Disdukcapil, nggak bisa dicoret. Iya, benar lagi. Makanya dari kata-kata dari Dewa yang muncul kembali untuk memilih itu karena tidak dilaporkan ke Disdukcapil. Iya, saran juga buat masyarakat peningkatan peningkatan pengetahuan kita ya. Semoga dari video ini Bawaslu Kabupaten Gianyar mampu mengedukasi masyarakat untuk lebih taat administrasi demi penguatan dari penyusunan daftar pemilih itu. Jadi bagaimanapun kalau saya memposisikan diri sebagai apalagi dengan label kader SKPP, jadi memang menggali dari hati nurani untuk sama-sama ngajak teman-teman semua, ayo kita bersama pastikan bahwa kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu atau kerabat-kerabat kamu yang terdekat untuk selalu memastikan bahwa ada di daftar pemilih tetap nanti menjelang pemilihan 2024. Ya, semoga terlaksana ya di 2024 ini. Iya, mudah-mudahan. Jadi kesuksesan pelaksanaan pemilihan atau pemilu mungkin akan menjadi lebih tercapai. Keberhasilannya akan ada di depan mata ketika kita bekerja sama, tidak hanya lembaga. Jadi masyarakat umum seperti saya, kalian, dan masyarakat lainnya untuk ikut turut serta memastikan bahwa penyusunan daftar DPT, penyusunan DPT ya? Iya, DPT. Biar gak double saya bilangnya. DPT itu sesuai dengan jumlah penduduk di Gianyar terutama, gitu Bi. Oke. Itu aja nih pembahasannya ya. Ya, segitu saja. Terima kasih banget. Oke, Debbie, mungkin terima kasih juga sudah mengundang saya. Ya, makasih juga Odessa sudah datang di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Semoga ini menjadi bahan bahwa kita harus tetap sadar ya betapa pentingnya pemilu dan pemilihan, karena salah satu dari wujud negara kita yaitu demokrasi, sistem demokrasi, kebebasan untuk memilih nanti pemimpin kita. Untuk akhir kata, kami Bawaslu Kabupaten Gianyar mengingatkan kepada masyarakat agar tertib administrasi untuk validnya data daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilihan atau pemilu di tahun 2024. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan sahabat Bawaslu, dan juga kepada Mbok Desa. Terima kasih saya nih yang bilang terima kasih, numpang tenar saya di sini. Halo sahabat Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Gianyar, saya adalah kader kalian. Silakan, Miss. Terima kasih. Dadah. Bye.